Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Intan di mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran biologi pada materi hereditas pada manusia kelas 12. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kelainan-kelainan yang berkaitan dengan hereditas pada manusia. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan disimak kalau perlu diulang-ulang untuk memahaminya. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai hereditas pada manusia, terutama pada kelainan dan penyakit genetik pada manusia. Jadi kelainan dan penyakit genetik pada manusia itu dibagi menjadi dua. Ada kelainan dan penyakit yang menurun oleh alel yang tertaut pada autosom atau kromosom tubuh. Ada juga kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut pada gonosom atau sel kelamin. Bahas dulu kelainan dan penyakit menurun pada alel yang tertaut pada autosom atau kromosom tubuh, yaitu polidaktil. Kalau kita lihat pada gambar, jari-jari pada orang ini atau anak ini ternyata lebih banyak dibandingkan kita yang memiliki 5 jari pada setiap tangan. Nah, ini yang disebut dengan polidaktil. Di sini artinya jari-jarinya lebih dari 5. Nah, untuk penderita polidaktil itu adalah genotipnya P besar atau P besar P kecil. Artinya apa? Di sini tertaut pada autosom dengan kromosom yang dominan. Seperti itu. Nah, nanti kalian bisa ya mencoba soal bagaimana jika orang yang polidaktil menikah dengan yang normal. Berikutnya masih kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut pada kromosom tubuh, yaitu brachydactyl. Nah, kalau kita lihat brachydactyl ini ruas-ruas jarinya itu lebih pendek dibandingkan yang normal. Nah, di sini juga sama, penderita ini memiliki genotip yang dominan. Artinya untuk penderita bisa B besar atau B besar B kecil. Namun dengan genotip B besar biasanya sifatnya letal. Berikutnya masih pada kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut pada autosom, itu sindaktil. Sindaktil itu jari-jarinya bersatu, artinya tidak ada ruang antar jari. Ini juga sama, ini dikendalikan oleh genotip yang dominan. Artinya penderita sindaktil itu genotipnya S besar dan S besar S kecil. Berikutnya kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut pada autosom dan ini ditunjukkan dengan genotip yang resesif. Di sini contohnya ada albino. Albino ini penderitanya memiliki genotip A kecil. Albino ini adalah kekurangan pigmen warna pada tubuh sehingga warna kulit, rambut, bahkan mata adalah putih karena kekurangan pigmen warna. Berikutnya adalah kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut pada gonosom atau kromosom seks. Nah, untuk kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut pada gonosom atau kromosom seks ini biasanya akan diturunkan jika salah satunya ayah atau ibu membawa alel yang mengalami kelainan. Misal, kalau misalnya ibu membawa alel, maka akan diturunkan ke anaknya pada kromosom X. Sedangkan pada laki-laki bisa kromosom X, bisa kromosom Y. Nah, di sini contohnya adalah buta warna. Buta warna ini tertaut kromosom X ya, dan sifatnya resesif. Sehingga untuk perempuan untuk bisa mengalami buta warna, genotipnya XCB resesif ya. Kemudian untuk laki-laki XCBY. Bisa kita lihat di sini untuk perempuan dua-duanya harus alel resesif. Sehingga jika hanya satu X kromosom X yang membawa alel buta warna, color blind, maka perempuan tidak akan menampilkan fenotip buta warna, melainkan hanya menjadi wanita carrier atau pembawa. Berikutnya adalah kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut gonosom hemofilia. Hemofilia ini adalah penyakit
yang dimana darahnya itu sukar membeku. Nah, di sini untuk hemofilia sama tertaut pada kromosom X. Dia sifatnya juga resesif sehingga untuk genotipnya yang menderita hemofilia itu adalah XHY, di mana kromosom X-nya membawa alel atau membawa gen hemofilia. Sedangkan pada wanita itu jarang ada yang hemofilia karena wanita yang bergenotip homozigot itu sifatnya letal. Nah, itulah penyakit-penyakit berkaitan dengan hereditas pada manusia. Artinya penyakit dan kelainan ini bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, untuk bisa mengetahui riwayat penyakit, kalian bisa membuat pedigree atau peta silsilah. Nah, berikutnya ada beberapa soal, silahkan kalian coba kerjakan. Jawabannya silahkan ditulis di buku tulis, kemudian periksa bersama dan didiskusikan bersama gurumu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sehat selalu anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.